Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita masih membahas materi garis dan sudut terkait hubungan antar sudut dan hubungan antara garis dan sudut. Baik, yang pertama kita langsung saja bahas hubungan antar sudut. Nah, hubungan antar sudut ini ada yang pertama, sudut berpenyiku atau berkomplemen. Yang kedua, sudut berpelurus atau bersuplemen. Dan yang ketiga, sudut bertolak belakang. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, sudut yang saling berpenyiku atau berkomplemen. Dua sudut dikatakan berpenyiku jika jumlah sudutnya 90 derajat. Nah, contohnya kalian perhatikan gambar tersebut. Coba kamu perhatikan titik A ke titik B. Titik A ke titik B. Nah, ada titik O di sini yang membentuk sudut AOB. Nah, sudut AOB ini besarnya adalah 90 derajat karena sudut AOB ini merupakan sudut siku-siku ya. Kemudian di titik O di sini dibuat garis melalui titik C sehingga terbentuk sudut AOC dan sudut BOC. Nah, sudut berpenyiku jika dijumlahkan jumlahnya adalah 90 derajat. Maka sudut AOC, besar sudut AOC ini berarti di sini ya, ditambah besarnya sudut BOC, berarti dari sini ke sini. Nah, jika ditambah hasilnya 90 derajat. Kita lanjutkan yang kedua, sudut yang berpelurus atau bersuplemen. Dua sudut dikatakan berpelurus jika jumlah sudutnya 180 derajat. Nah, namanya garis lurus itu pasti besar sudutnya 180 derajat. Jadi, garis lurus dari titik A ke titik B dengan membentuk sudut AOB ya, ini dari sini. Nah, sini besar sudutnya ialah 180. Sekarang kalian perhatikan garis AB di titik O di sini dibuat garis melalui C sehingga terbentuklah sudut AOC dan sudut BOC. Nah, sudut AOC merupakan sudut yang saling berpelurus dengan sudut BOC. Nih, AOC berpelurus dengan BOC. Nah, karena berpelurus, maka jika dijumlahkan besarnya adalah 180 derajat. Jadi, sudut AOC ditambah sudut BOC sama dengan 180 derajat. Yang selanjutnya adalah sudut yang saling bertolak belakang. Sudut yang bertolak belakang merupakan sudut yang arah hadapnya saling berlawanan. Nah, contohnya ini bisa kalian ilustrasikan apabila kalian sedang marah dengan teman kalian, maka saling membelakangi ya, hadapnya saling berlawanan. Nah, ini contoh bertolak belakang ya. Coba kalian perhatikan garis AB dan garis CD ini berpotongan di titik O sehingga membentuk
pasangan sudut AOC dari sini dan sudut BOD dari sini ke sini ya, atau sudut BOC dan sudut AOD. Nih, BOC sini, AOD sebelah sini. Nah, pasangan sudut-sudut tersebut merupakan sudut yang bertolak belakang. Besarnya sudut yang bertolak belakang itu sama. Kalian harus ingat, jika ada sudut yang bertolak belakang, maka besarnya sama. Jadi, besar sudut AOC ini, AOC sebelah sini ya, besarnya sama dengan sudut BOD. Ini AOC dengan BOD. Kemudian besar sudut BOC sama dengan besar sudut AOD. Sampai sini paham ya? Baik, jika sudah paham, kita lanjutkan ke hubungan antara garis dan sudut. Nah, hubungan antara garis dan sudut ini yang pertama ada sudut sehadap. Yang kedua, sudut dalam berseberangan. Yang ketiga, sudut luar berseberangan. Dan yang keempat, sudut dalam sepihak. Serta yang kelima, sudut luar sepihak. Kalian harus hafalkan, harus paham 5 jenis hubungan antara garis dan sudut ini ya. Nah, garis K sejajar garis L dipotong oleh garis M di titik A dan B, maka akan terjadi sudut-sudut berikut. Kalian perhatikan gambarnya di sini. Ini ada 2 garis yang sejajar, yaitu garis L ini, garis L sejajar dengan garis K ini sejajar dengan garis L. Kemudian dipotong oleh garis M ini, sehingga titik potongnya ada titik A dan titik B. Nah, di titik A ini terdapat 4 sudut, yaitu sudut A1, sudut A2, sudut A3, dan sudut A4. Begitu juga dengan di titik B. Di titik B ini juga sama, ada 4 sudut. Itu sudut B1 di sini, sudut B2, sudut B3, dan sudut B4 ya. Kita bahas yang pertama, sudut-sudut yang sehadap. Kalian perhatikan sudut yang sehadap. Sudut A4 dan B4 disebut sudut-sudut sehadap. Nah, perhatikan A4 di sini, A4. Nah, B4 di mana? B4 di sini. Mengapa sehadap? Karena sudut A4 dan sudut B4 ini sama-sama menghadap ke kiri bawah ya. Menghadapnya sama ke sebelah kiri tapi bagian bawah. Karena itu sudut A4 dan sudut B4 ini merupakan sudut sehadap. Nah, pasangan sudut-sudut sehadap yang lainnya adalah sudut A1 dengan B1. Ini sama-sama menghadap ke atas kiri ya, kiri atas. Kemudian ada sudut A2 dan sudut B2. Ini sehadap karena menghadap ke arah kanan atas. Dan yang terakhir, sudut A3 dan sudut B3. Yang kedua ada sudut-sudut dalam berseberangan.
Sudut dalam berseberangan itu contohnya A3, sudut A3 dengan sudut B1 ya. Sudut A3 dengan B1 ini terletak berseberangan, dibatasi oleh garis M dan berada di bagian dalam antara garis K dan garis L. Jadi ini A3 dan B1 ini berada di dalam dua garis atau di antara dua garis, di antara garis K dan garis L. Karena itu maka sudut A3 dan B1 ini merupakan sudut dalam ya. Dalam karena berseberangan dibatasi oleh garis M, maka sudut A3 dan B1 ini merupakan sudut dalam berseberangan. Nah, contoh sudut dalam berseberangan yang lainnya adalah sudut A2, sini A2, dengan sudut B4 sebelah sini. Paham ya? Lanjut yang ketiga, ada sudut-sudut luar berseberangan. Jadi kalau tadi ada sudut dalam berseberangan, sekarang sudut luar berseberangan. Nah, bedanya seperti apa? Nah, kalian perhatikan sudut A1 ini dan B3 sebelah sini berseberangan. Kenapa? Karena dibatasi oleh garis M dan berada di bagian luar garis K dan L ya, bagian luar kan, karena itu sudut A1 dan B3 ini merupakan sudut luar berseberangan. Nah, contoh lainnya mana? Sudut luar berseberangan yang lainnya adalah A4 dengan B2. Bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan yang keempat. Sudut-sudut dalam sepihak. Kalian perhatikan sudut dalam sepihak. Perhatikan sudut A3 dengan B4 ya. Sudut A3 dan sudut B4 ini terletak pada pihak yang sama, yaitu bagian bawah garis M dan berada di bagian dalam antara garis K dan L. Maka sudut A3 dan sudut B4 merupakan sudut dalam sepihak. Contoh yang lainnya mana? Nah, ini contohnya yang lainnya. A2, sudut A2 dan sudut B1 ya. Yang ini salah. Nah, untuk sudut A1 dan B3 ini bukan sudut dalam sepihak, bukan ya. Jadi yang sudut dalam sepihak itu contohnya sudut A3 dengan sudut B4. Kemudian sudut A2 dengan sudut B1. Paham ya?
Oke, yang kelima, sudut luar sepihak. Kalian perhatikan sudut A4 dengan B3. Ini terletak pada pihak yang sama, yaitu bagian bawah garis M dan berada di bagian luar garis K dan L. Jadi sudut A4 dan A3, B3 merupakan sudut luar sepihak. Nah, contoh yang lainnya, sudut luar sepihak yang lainnya adalah A1, sudut A1 dengan sudut B2. A1 dan B2 ini merupakan sepihak ya, sudut luar sepihak karena terletak pada pihak yang sama, yaitu di atas garis M. Baik anak-anak, itu saja penjelasannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.